Shalom, apa kabar? Salam untuk kekasih-kekasih Tuhan dari JKI Smart People di program Street Justice. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menceritakan tentang pengalaman hidup saya dari belum kenal Tuhan sampai mengenal Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk acara hari ini. Kami bersyukur, kami percaya hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kau memberkati acara program Street Justice untuk terus berjalan, untuk terus menyatakan kemuliaan-Mu, dan Kau berdaulat atas acara demi acara. Tuhan, mari kami menyerahkan kesaksian hamba hari ini. Engkau mengurapi, Engkau memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, amin. Terima kasih, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Sulis dari Surabaya. Nama suami saya itu Paulus dari Jawa Barat. Saya punya anak 4, semuanya lahir di Papua. Saya akan menceritakan pengalaman hidup saya dari masa kecil saya. Saya itu lahir dari keluarga sederhana, sangat sederhana. Saya itu dari kecil punya identitas itu gini, kalau bicara itu selalu cepat, nggak nyambung. Kadang orang yang saya ajak bicara nggak ngeh, nggak ngerti. Kadang saya kalau bicara itu lidah saya kayak keceklek gitu loh, kayak keselio bahasa Jawanya. Jadi saya itu terlahir kayaknya jadi orang apa enggak ya, gitu. Saya dapat julukan di keluarga saya itu si pesek, si item, pokoknya apa saja yang enggak bagus itu ada pada saya. Kemudian karena semuanya itu nempel di karakter saya itu, saya orangnya terburu-buru, maunya cepat. Saya lahir pun terburu-buru. Cerita ibu saya, kakak saya, bahwa waktu ibu saya melahirkan, belum sampai ke bidan, saya sudah lahir di depan rumah, di sebelahnya sepeda. Coba bayangkan, semua serba terburu-buru. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kemudian perjalanan hidup saya bertumbuh SD, SMP, dan sampai akhir tahun 94, 1994, saya mulai kenal Tuhan. Saya keluarga Kristen, tapi saya Kristennya Kristen KTP. Tapi ketika mulai mengenal Tuhan secara pribadi, menerima keselamatan dari Tuhan, kemudian saya ketemu dengan Pak Daniel Alexander di Surabaya. Dan saya terlibat pelayanan waktu itu masih di Surabaya, dan saya bertemu dengan calon suami saya waktu itu. Dia dari Sekolah Alkitab Tawangmangu, dan kami pacaran, kami menikah di Papua. Kami berangkat ke Papua, sama-sama pelayanan di Papua. Nah, di Papua, di Nabire itu 7 tahun kami di sana terlibat pelayanan dengan Pak Daniel. Visinya itu pelayanan pendidikan, mengentas kemiskinan, kemudian menjadikan masyarakat itu pandai, diambil dari sejak kecil sampai di sekolah dikuliahkan. Itu visi Pak Daniel Alexander Koden. Kalau dikenal itu namanya Koden. Kemudian perjalanan pernikahan kami ternyata nggak seindah harapan saya. Suami saya itu punya karakter, dia membuli saya. Saya bodoh lah, saya nggak bisa apa-apalah. Please ya, saya pernah mengalami saya itu dibully, dari lahir saya dibully, saya bertobat, kemudian punya suami saya juga dibully. Tolong jangan membuli ya, karena saya alami ketika saya itu dibully yang bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak becus, kamu ibu-ibu nggak, pokoknya nggak penting apa, itu saya tuh kayaknya nggak bisa bergerak. Bener, saya terkurung, saya nggak bisa maju, saya diam di tempat. Pikiran saya itu kayak, ya pokoknya ya saya bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Saya menjalani hidup saya itu dengan rutinitas. Itu yang saya alami. Makanya bahaya banget membuli itu ya. Menghakimi, membuli, menghukum itu bahaya banget. Apalagi memperkatakan. Itu saya alami betul, saya terkurung. Pikiran saya itu pokoknya kayak terkancing gitu loh. Kayak terkancing, nggak bisa kemana-mana. Kemudian, kemudian suami saya mulai tertarik bisnis.
bisnis waktu itu yang lagi maju itu multi level marketing, Keling, waktu itu Keling. Karena suami saya ambisinya itu pingin cepat kaya, dia meninggalkan pelayanan. Karena berpikir pada zaman itu, "Kamu jadi hamba Tuhan," teman-temannya waktu teman-teman main bilang, "Kamu mau jadi hamba Tuhan? Kalau kamu hamba Tuhan, kita makan sate, kamu makan tusuknya." Nah, suami saya itu orangnya gampang emosional, sebenarnya dia orangnya cerdas, tapi gampang terpancing, gampang terpengaruh, akhirnya dia tertarik dengan bisnis karena tujuannya ingin cepat kaya. Kemudian dia pindah keluar dari Yayasan Pesat, pindah dari Nabire ke Jayapura. Nah, di Jayapura ini mulailah ketika benar kata Tuhan, "Kalau kamu meninggalkan panggilan," mulailah kehancuran rumah tangga kami. Di Jayapura kami hidup mandiri, kami sempat terseok-seok, kami sempat ekonomi begitu betul-betul nggak terpelihara karena suami saya sering keliling. Sementara saya masih terlibat pelayanan di gereja lokal. Semakin hari semakin tidak jelas, semakin ribut, akhirnya pindah ke Surabaya. Nah, pindah ke Surabaya tambah ndak karu-karuan. Karena di Surabaya kalau nggak kerja nggak makan, pada zaman itu ya, nggak makan. Akhirnya saya bekerja di sebuah apartemen, ngelola laundry, berjalan dengan seperjalanan pernikahan saya, suami saya mulai ini, mulai menyesal. Dia ingin kembali ke Papua. Dia ingin pelayanan dengan Pak Daniel Alexander lagi. Saya menolak, saya nggak bisa. Saya nggak mau hidup itu kayak up down, kayak seenaknya dewe. Akhirnya, saya ditahan orang tua saya, biar suami saya yang pergi aja ke Papua, waktu itu ya. Nah, ini yang mau saya ceritakan. Ketika suami saya di Papua, saya kan menghidupi 4 anak kecil-kecil ya. Saya bekerja, saya lupa itu, pelayanan di Papua seperti apa, saya sudah melupakan. Saya hidup dengan fokus cari uang, jadi apa yang pernah saya lakukan terlibat pelayanan itu semuanya hilang, semuanya itu nggak ada yang tersisa. Matius, Markus, Lukas, udah semuanya itu hilang. Saya jauh dari Tuhan, saya mulai hidup kayaknya nggak ada waktu deh untuk Tuhan, nggak ada waktu. Anak-anak bertumbuh besar, saya bersyukurnya gini, ketika saya fokusnya walaupun saya, fokusnya untuk bekerja, tapi saya belajar untuk nggak hidup yang aneh-aneh gitu ya, tapi saya betul-betul meninggalkan Tuhan. Nah, satu kali waktu awal Covid, ini yang mau saya bagikan, awal Covid, itu ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang, "Tuhan, kok aku percuma ya hidup?" Itu saya lagi posisi di tempat nge-gym itu. Saya waktu itu memang, kalau membuang waktu untuk kosong itu saya lebih baik nge-gym. Saya ada sesuatu yang hilang dalam diri saya, "Apa ya Tuhan? Kok saya hidup kok kayaknya nggak jelas ya? Hidup, kerja, mati, udah nggak tahu ke mana kalau saya mati. Kalau saya mati kan pasti kalau nggak dalam Tuhan, saya nggak ikut Tuhan, saya pasti ikut golongan orang-orang yang nggak percaya. Saya nggak mau Tuhan, tapi saya harus mulai dari mana Tuhan? Saya mau ke gereja, saya malu. Saya mau ke gereja, saya takut. Saya sudah nggak jadi teladan buat anak-anak saya. Bahkan, hubungan dengan suami mulai renggang. Karena dia kadang-kadang pulang, kadang enggak gitu ya. Udah saya mulai mulai bingung, bersyukur kemudian waktu itu Covid, saya harus ke mana Tuhan? Gereja ditutup, saya harus ngapain Tuhan? Dan puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Kemudian Tuhan mengingatkan, "Coba kamu cari khotbah-khotbah di YouTube." Saya mulai cari dan saya mulai mengalami lahir baru. Saya lahir baru. Seperti apa ya, kayak di Nikodemus yang menceritakan kalau kamu nggak lahir baru, kamu nggak akan ngalami melihat kerajaan Allah. Artinya gini, kalau kamu nggak lahir baru, ini saya tangkap, kamu ndak mengalami, ndak tahu bagaimana hidup dipimpin Tuhan, bagaimana hidup diperintah Tuhan. Kamu selama ini hidupmu habis dengan kesenangan kamu, habis dengan kesibukan kamu. Tapi ketika kamu menemukan kerajaan Tuhan, kamu diperintah Tuhan, hidupmu mulai diperintah Tuhan, dan kamu mulai tahu kehendak Tuhan. Dari situ saya mulai semakin semakin sayang gitu ya, meninggalkan semua, apa ya, hal-hal yang buat saya itu nggak benar, nggak bagus, saya mulai meninggalkan itu. Saya mulai cari Tuhan sungguh-sungguh.
Sempat jatuh bangun, sempat. Tapi bersyukurnya gini, saya baru lahir baru, nggak lama, saya lahir baru itu masih Covid ya. Kemudian saya dipertemukan oleh anak Tuhan, ceritanya gini, ada penghuni apartemen namanya Lucy, dia pengantin baru. Suaminya itu keluarganya ada di Amerika, dia berjemaat di gerejanya Rudi Hartono kalau nggak salah. Nah, saya baru lahir baru ini, saya baru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian dia datang ke tempat shop kami laundry dan dia, "Ibu Sulis tolong saya," gitu. "Saya mau cerita boleh nggak?" "Oh, cerita saja saya dengar." Karena saya betul-betul kalau lahir baru itu kan antusiasnya itu kan menceritakan tentang Yesus, menceritakan tentang bahwa apa yang saya alami itu saya mau bagikan ke orang. Nah, ini di depan saya ada seorang yang namanya Lucy. Kemudian dia bercerita, "Saya ini Bu, sudah 3 kali pindah apartemen. Saya dikejar-kejar oleh setan, mengikuti saya. Ekstrim banget Ibu. Saya juga punya mentor seorang hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu selalu memberikan saya perjamuan kudus di kamarnya, di 802. Kemudian dia memberikan saya itu minyak urapan, dan dia merekomendasi, menyarankan hamba Tuhannya itu yang mementoring untuk selalu, menghidupkan lagu-lagu rohani. Saya sudah coba Ibu, tetap setan itu datang, bahkan ekstrim banget, lagu-lagu saya diganti, dia keluar sosok yang besar. Dalam hati ketika dia cerita, dalam hati saya gini, "Waduh Tuhan, untung saya sudah kenal Tuhan, ini tuh saya harus bilang apa, saya harus jawab apa?" Dia bercerita, saya tanya, "Tuhan, saya harus gimana Tuhan?" Saya benar-benar nge-blank, nggak tahu gitu. Tapi waktu itu saya begitu tenang, karena saya sudah, apa ya, sudah mempercayai bahwa Yesus di dalam saya. Jadi, "Tuhan tolong saya, pimpin saya untuk menceritakan apa yang harusnya Lucy lakukan." Nah, ketika dia bercerita tentang gimana dia dihantui, gimana dia waktu di lantai 8 itu rasanya kalau cuci muka di wastafel, dia mau diterkam gitu. "Saya nggak berani Ibu, saya kalau sudah maghrib saya turun ke bawah lobi, saya tunggu suami saya nggak berani, tolong saya Bu, saya sudah 3 kali pindah apartemen." Dan kalau saya pindah lagi, saya capek Ibu, tolong. Ketika dia berdoa, saya juga berdoa ketika dia bercerita, saya berdoa pada Tuhan, "Tuhan tolong Tuhan, ini anakmu butuh jawaban, dan saya nggak tahu jawabannya harus gimana." Kemudian, Tuhan memberikan hikmat. Tuhan itu kalau jawab, gini loh, nggak langsung kasih tahu ini, enggak, tapi Tuhan itu kalau jawab tepat pada waktunya. Jadi memang harus tenang gitu ya. Ketika kita tenang, kita dengar suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Tuhan memberitahu gini, 1 Yohanes 2 ayat 27. Saya tanya ke anaknya Lucy ini, "Lus, kamu sudah terima Tuhan?" "Sudah Ibu, sudah dibaptis?" "Sudah." "Nah, sekarang tunggu apa lagi?" Sama seperti pengalaman saya dulu. Saya Kristen, tapi saya juga, ndak menyadari bahwa ketika saya percaya kepada Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 27 ya, ketika kamu menjadi orang percaya, firman Tuhan dikatakan, kamu menerima pengurapan Tuhan, kamu menerima kuasa Tuhan, Christ and you, dia pengharapan kamu, Christ and you, sumber pengharapan itu di dalam Tuhan, dia di dalam kamu. Saya nggak datang ke kamar kamu Lucy untuk oles-oles minyak, kemudian saya juga nggak akan panggil hamba Tuhan untuk peperangan rohani di kamarmu, karena dia butuh jawaban saat itu juga gitu. Lalu saya harus bilang, "Harus bagaimana Ibu?" "Kamu yang mengusirnya." Itu karena pimpinan Tuhan, kamu yang mengusirnya. Urapan Tuhan ada dalam kamu, kuasa Tuhan ada dalam kamu, perkatakan firman. Nah, sekarang iblis menyerang kamu di pikiran kamu, Lus. Di pikiran kamu dia menyerang kamu. Katakan firman ketika kamu diingatkan untuk rasa takut, ngeri atau gimana kayak mau dibunuh, kamu harus lawan dengan firman. Kamu harus lawan, "Aku anak Tuhan, aku Lucy yang baru, aku diberkati Tuhan." Katakan itu. Bersyukur ya, dia kok nurut pada waktu itu. "Hanya itu Bu, semudah itu?" "Ya, semudah itu." Kemudian bersyukur dia nurut, dia naik ke atas, sampai dia itu sembuh, sampai dia itu tugas suaminya di Surabaya itu habis, 4 tahun dia, sampai dia pindah ke
ke Jakarta, balik lagi tugasnya. Dari itu saya gini, saya ambil ceritanya begini, "Tuhan, ternyata Tuhan, apa yang selama ini yang menutupi pikiran saya tentang ketakutan, kengerian itu ternyata di pikiran saya sendiri. Saya membiarkan pikiran saya itu dipenuhi dengan ketakutan, khawatir, ternyata itu harus saya lawan, harus saya perkatakan firman." Nah, kemudian saya lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya mau kenal Engkau Tuhan, saya mau cinta Engkau, saya nggak mau sekedar kenal Tuhan, mengutip firman, enggak, saya harus kenal Tuhan. Saya mulai membiasakan diri untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mulai dengan sengaja, karena saya mau berubah. Supaya saya nggak ada takut ini itu, saya mau berubah. Saya mau berubah dimulai dari diri saya. Sering dengar kata ayat firman Tuhan begini, Amsal 4 ayat 23. Ini yang membuat saya itu bisa berdiri, bisa berani sampai hari ini, bahkan sampai selamanya ya. Amsal 4 ayat 23. Boleh dibaca, sebentar saya ambil Alkitab ya. Ya, Amsal 4 ayat 23 kan dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat 23. Kalau saya baca dan ini sering saya dengar, ternyata nggak semudah itu. Yang saya tangkap gini, jagalah hatimu. Oh ya Tuhan, saya jaga. Saya harus sikap baik, benar, saya harus ramah. Ternyata nggak bisa. Saya berusaha menjaga untuk tetap ramah, tetap baik, nggak bisa. Karena apa? Karena kita lihat di ayat 20 kita harus mundur lagi di ayat ke-20. Kalau hati kita nggak ada firman, nggak ada yang kita jaga. Apa yang kita jaga? Coba ayat 20 ya. Kenapa ayat 23 ini muncul, kita baca lagi di ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Artinya gini, ini perenungan firman Tuhan. Tuhan mengatakan, anakku, perhatikan perkataanku. Kita dengar firman Tuhan di mana saja, di gereja, di YouTube, di tulisan, di mana saja kita dengar firman Tuhan. Perhatikanlah perkataanku. Artinya kita konsen. Perhatikan itu kita dengar, kita lakukan. Kita dengar, kita pay attention. Kita betul-betul mendengar dan kita ulang lagi. Ulang lagi. Oh, firman ini. Oh, firman ini. Akhirnya firman itu kan hidup, menjadi kekuatan. Dan itu artinya perenungan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jadi firman Tuhan itu minta diulang-ulang. Ketika dengar, kita fokus. Kita nggak sambil lalu. Kita nggak, firman Tuhan sering saya dengar. Enggak nempel, percayalah. Tapi kalau ketika haus, rindu Tuhan, saya mau Tuhan, apa kehendakmu? Apa rahasia firman Tuhan yang saya baca? Tuhan bukakan, simpan, dengar, perhatikan, renungkan. Kata Tuhan itu perenungan. Kemudian di ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Artinya gini, ini saya mau bagikan ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Kita harus punya imajinasi ketika firman Tuhan disampaikan. Saya melihat diri saya berubah. Contoh, contoh. Ketika anak saya dapati bandel gitu ya. Tuhan tolong, saya rasanya kepingin memperkatakan yang jelek gitu ya. Tapi ketika ketika saya dengar firman Tuhan, kasih anakmu. Saya mau melakukannya. Saya melihat diri saya itu melakukannya. Jangan jauhkan itu dari matamu. Artinya kamu melihat diri kamu melakukan firman. Nah, ketika kamu melihat diri kamu melakukan firman, kamu hidupi itu. Kamu praktek gitu loh. Saya bisa, saya mau Tuhan. Saya mau apa yang Tuhan katakan. Contoh, contoh sederhana, hormati suamimu. Saya mau menghormati, saya melihat diri saya menghormati suami saya. Ini yang 21. Yang 22 rahasianya. Saya sangat diberkati. 22 dikatakan begini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Saya baru ngerti, ternyata kita memperoleh kehidupan. Hidup kekal pasti. Tapi gini loh, active life. Tuhan itu kan firman yang hidup. Kalau firman itu hidup, ya kita harus mendapatkannya. Kita harus mencari, kita harus mengupayakannya. Saya mau Tuhan, makanya saya dengan sengaja memberikan saya waktu pagi-pagi saya harus saat teduh, saya harus
butuh firman, saya butuh firman-Mu. Saya dengan sengaja Tuhan mencari Engkau, meluangkan waktu. Saya menikmati firman-Mu. Dan itu active life. Ketika firman itu kita renungkan, firman itu hidup. Firman itu yang akan menuntun kita. Dan janji Tuhan, firman itu yang akan memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Coba, saya tahu rahasia ini, saya menangis, saudara. Saya menangis. Karena gini, Christ and me, engkau hidup di dalam saya. Gak ada yang perlu saya takutkan, gak ada yang perlu saya khawatirkan. Dan firman-Mu yang hidup di dalam saya, ketika saya taat, ketika saya haus lapar, ketika saya menyimpan firman-Mu. Artinya gini, firman itu yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Tetap kita jaga sehat, jaga pola makan tetap. Tapi janji Tuhan, firman itu yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Saya bersyukur sekali. Makanya keluar ayat 23, jagalah hatimu. Jagalah hatimu kalau ada firman. Kalau nggak ada firman, nggak ada yang kita jaga. Saya jatuh bangun waktu nggak ada firman. Saya berusaha jaga dengan cara-cara dunia, harus sopan, harus nggak bisa. Harus ada firman dalam hati kita. Makanya saya bisa bertahan sampai hari ini. Saya semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan karena saya menyimpan firman dalam hati saya. Saya merenungkannya. Karena kalau kita baca di Alkitab ya, ini kesaksian saya. Dari Kejadian sampai Wahyu kita baca, coba perhatikan. Hasil dari perenungan firman Tuhan itu apa? Mazmur 1, Mazmur 119, Mazmur 19, Yosua 1. Janji Tuhan apa dari perenungan firman? Kamu beruntung, kamu berhasil, kamu diberkati Tuhan, kamu dilindungi Tuhan, kamu dijaga Tuhan. Makanya kalau saya komitmen, saya mau merenungkan firman Tuhan. Saya mau mengingat-ingat, saya mau Tuhan mengingat firman-Mu, merenungkan firman-Mu, supaya apa? Saya menikmati, mendapatkan kuasa dari perenungan itu. Tuhan benar-benar hidup. Saya alami Tuhan benar-benar hidup. Saya sekarang gini, saya nggak tahu ya, saya sekarang kayak kayak excited banget. Kalau ketemu orang, dia harus kenal firman. Saya kalau ke pasar, ketemu orang jual sayur, saya bangun hubungan dulu. Saya ceritakan tentang kasih Tuhan. Saya ingin berbagi gini, Tuhan yang menyelamatkan saya, Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang menjadikan saya seperti ini. Saya mau berbagi. Ada sesuatu kehidupan yang harus saya bagikan. Ada sesuatu pengalaman yang harus saya ceritakan. Dan saya minta juga dikoreksi ke anak-anak, gimana kamu melihat ibu? Gimana? Apakah ada yang berubah? Kalau nggak ada yang berubah, saya mau berubah Tuhan. Saya mau betul-betul apa ya, hidup ini saya nikmati bersama Engkau. Makanya ketika ketika di Amsal 4 ayat 23 dan kita mundur lagi ayat 20, hasil dari perenungan pasti yang dijaga Tuhan apa? Dari ayat 25. Buanglah mulut dari serong, dari menipu, dari kebohongan. Itu yang akan Tuhan kendalikan lidah. Saya dulu lidah saya jahat. Lidah saya sembrono, saya memaki orang, mengutuk orang, menghakimi orang itu gampang sekali. Karena saya lahir dari ya mendapat bully. Ketika punya suami mendapat bully. Tapi ketika saya hidup juga Kristen, pelayanan, tapi saya juga menghakimi orang. Tapi ketika saya alami lahir baru, ketika saya alami perjumpaan dengan Tuhan, ketika saya dengan sengaja memberikan waktu merenungkan firman Tuhan, baca, mendengar dengan pay attention dengan sungguh-sungguh, kemudian saya berusaha untuk mengingat, saya renungkan yang Tuhan ubahkan. Yang pertama itu apa? Lidah saya, perkataan saya, ada yang berubah. Ada yang nggak keluar kata-kata sembarangan. Itu yang membuat saya hidup menikmati janji Tuhan. Saya betul-betul menikmati janji Tuhan. Saya bisa nggak tahu kemana itu. Penghakiman saya, kejahatan mulut saya itu sudah nggak ada. Padahal dulu ada. Kayaknya itulah kuasa Tuhan, kuasa kehidupan. Active life. Dia hidup. Firman itu benar-benar hidup. Makanya saya pengen semua orang itu tahu. Pengen ya, Tuhan itu hidup loh, firman Tuhan itu hidup. Jangan cuma dihafalin, dikutip. Kamu renungkan. Karena saya betul-betul menikmati hidup saya, hasil dari perenungan, lidah saya dikendalikan Tuhan, dikuasai Tuhan. Dan yang berikutnya kita bisa baca, biarlah matamu fokus ke depan.
Biarlah kakimu melangkah ke depan. Biarlah janganlah kamu menyimpang ke kanan dan kiri. Itu Tuhan akan tuntun. Itu Tuhan akan pimpin. Kalau kita merenungkan firman Tuhan. Luar biasa. Saya bersyukur sekali, yang harus diingat pesan dari saya bersama pengalaman bersama Tuhan, kalau kita tidak merenungkan merenungkan firman Tuhan, percayalah kita akan ketinggalan. Dunia ini semakin ndak karuan, semakin banyak hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan. Tapi ketika saya membangun pribadi dengan Tuhan, nggak ada cara lain, nggak ada metode yang lain, harus merenungkan firman Tuhan. Karena dari perenungan firman Tuhan, ada keluar kata-kata pengagungan, pujian, bersyukur, nggak takut, apa saja nggak takut. Jadi saya bersyukur, saya menghadapi hidup ini tuh saya betul-betul percaya pertolongan Tuhan luar biasa, bahkan saya bisa mengampuni suami saya. Saya bisa mengampuni suami saya karena kemurahan Tuhan, karena saya memberikan hati saya untuk, apa ya, merenungkan firman Tuhan. Dia hidup, dia mengubahkan saya mengampuni suami saya. Tuhan pulihkan kehidupan saya. Tuhan bereskan semua masalah masa lalu saya. Saya bersyukur sekali. Saya ajak, para pendengar, di JKI Smart People ini, mari ayo teologi apa, teologi jalanan, mari street justice, ayo mari, apa ya, kalau kita mulai memberikan hidup kita kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, secara otomatis hidup kita itu secara natural kita juga mau berbagi kepada orang. Secara natural, saya nggak pernah mimpi muluk-muluk. Saya pokoknya pingin orang itu kenal Tuhan. Lewat perkataan, lewat salam saya, lewat pemberian saya. Pokoknya apa saja. Jadi hidup ini semangat aja, bersyukur saja gitu. Dan saya berterima kasih kalau hari ini apa yang saya bagikan, untuk menjadi berkat, kesaksian saya untuk menjadi berkat. Jadi yang terpenting itu jangan lupa untuk membaca, merenungkan, dan hidupi firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan satu-satunya yang menolong saudara dan saya. Terima kasih. Ada janji Tuhan lagi juga di Ulangan 11 tentang firman, luar biasa. Tuhan menjaga sepanjang tahun, Tuhan tidak pernah memberikan kamu kekurangan, itu janji Tuhan. Dari perenungan firman Tuhan, dari kita memperkatakan firman Tuhan, dari kita selalu dengan sengaja memberikan hidup kita firman Tuhan, nggak ada yang lain, firman Tuhan. Lewat pujian itu isi dari firman Tuhan, lewat penyembahan itu isi dari firman Tuhan. Kita berdoa karena kita isi dari firman Tuhan. Tapi yang terutama itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu betul-betul hidup. Betul-betul hidup, dia hidup di dalam saudara dan saya. Mari ayo aktifkan hidup Tuhan di dalam hidup kamu. Aktif life, dia hidup. Dia akan memimpin kamu. Izinkan biarkan Tuhan memimpin hidup kamu. Menjadi raja atas hidup kamu. Menjadi kendali atas hidup kamu. Kamu akan mengalami perubahan. Kamu akan menikmati hidup bersama Tuhan. Kamu akan menikmati perjalananmu bersama Tuhan luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih.